Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Bapak Ibu yang merayakannya. Semoga kembali kepada fitrah ya. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kembali kita dalam Retail Zoomes edisi ke-11 dengan tema kita menyikapi competition. Nah, ini yang namanya competition ini pasti menjadi topik yang menarik juga ya, karena setiap usaha pasti di dalamnya ada unsur ini gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan diisi dulu poolnya. Ada polling di sini. Setelah diisi, nanti akan dibuka oleh Pak Christian F. Guswai. Berapa tuh persentase pilihan jawaban dari Bapak Ibu? Banyak yang sama nih biasanya. Oke, Pak Kris, terkait tema kita hari ini, silahkan dibuka dulu menyikapi competition. Terima kasih, Mbak Riri. Pertama-tama mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan, dan sekaligus pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Barangkali di dalam interaksi kita ada hal-hal yang kurang berkenan ya, atau dianggap sebuah kesalahan. Pada kesempatan yang baik ini kami mohon maaf atas segala hal-hal kekeliruan di masa lalu ya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Juga khususnya buat bisnis kita ya, sehingga acara ini setiap Selasa kita mencoba untuk konsisten untuk hadir. Jadi Retail Zoomes ini sebenarnya kita adakan secara rutin, sebenarnya juga untuk menginspirasi ya, menginspirasi para pelaku bisnis ya, khususnya mereka yang sebenarnya terhubung dengan saya dengan berbagai cara, seperti lewat workshop, lewat workshop, membaca buku, dan dari berbagai kesempatan. Nah, tentu saja topik-topik yang kita cari adalah topik-topik yang kiranya bisa menginspirasi ya. Karena kalau mau topik yang rada serius, sudah sangat dalam, memang ajangnya bukan di Retail Zoomes ya. Tentunya ada workshop, ada materi-materi saya di udemy.com yang bisa diakses ya. Baik, saya akan melihat poll kita sesuai dengan tema yang kita pilih, yaitu kompetisi ya. Karena kata-kata kompetisi ini agak sering muncul belakangan ini dari interaksi saya dengan berbagai klien ya. Baik, kita coba lihat bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang kompetisi ya. Kompetisi, ada pilihan kompetisi membuat bisnis saya tergerus atau kompetisi membuat saya lebih bersemangat. Ternyata 95%, bahkan 96% sekarang, Mbak Riri, mengatakan kompetisi membuat saya lebih bersemangat. Nah, ini sesuatu jawaban yang menggembirakan tentunya ya. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa kompetisi membuat kita lebih bersemangat. Kemudian, cara saya menyikapi kompetisi. 43% mengatakan saya belajar, 57% berusaha lebih baik lagi. Berusaha lebih baik lagi. Tidak ada satupun yang memilih menghindari kompetisi. Ya, tidak ada satupun yang menjawab menghindari kompetisi. Nah, kompetisi sendiri sesuatu yang nyaris tidak bisa kita hindari ya, kalau kita perhatikan. Kita tidak bisa menghindari kompetisi. Kenapa? Saya selalu mengatakan begini. Kalau bisnis kita terlalu bagus, kita membangun bisnis di sini, dan ini bagus banget.
bagus banget ya. Ini papan tulis saya sudah terlihat ya. Papan tulis saya hari ini warnanya hitam, jadi kayak whiteboard, bener. Whiteboard, papan blackboard. tulis zaman dulu yang hitam itu. Iya, blackboard. Kalau bisnis kita bagus ya, terus kita menguasai sebagian besar dari market share, itu hampir tidak mungkin kalau kita itu dibiarkan sendiri. Jadi tinggal tunggu waktu, akan ada yang namanya kompetitor, benar nggak? Ya. Ya, Mbak Riri merasakan nggak? Ya. Entah kita yang jadi kompetitor, entah orang lain jadi kompetitor. Yang jelas, dua-duanya. Kalau di sebuah daerah, terlalu kita bikin bisnis, lantas bagus banget. Apakah mungkin kita dibiarkan sendirian, Mbak Riri? Enggak mungkin. Enggak. Akan ada kompetitor, dan kompetitor akan mencoba mengambil. Nah, tinggal berapa banyak kue yang dia akan ambil dari yang kita kuasai. Jadi kompetitor itu tidak terhindarkan, khususnya kalau bisnis itu bagus, ya. Jadi sebuah keniscayaan ya. Pasti kompetitor itu hadir ya. Iya. Saya ingin share beberapa quote. If you are a true warrior, competition doesn't scare you. It makes you better. Itu menurut Andrew Whitworth. Ya, Andrew Whitworth mengatakan, siapa Andrew Whitworth? Pastilah seseorang yang sangat sukses, cuman kita jarang mendengar Pak Andrew ini ya. Dia mengatakan, jika Anda seorang pejuang sejati, kompetisi tidak membuat Anda takut. It makes you better, ya. Kompetisi membuat Anda lebih baik, ya. Kompetisi membuat kita lebih baik. Dan dalam banyak kasus memang kompetisi membuat kita berubah ya. Coba kalau kita sendirian, tidak ada kompetitor. Apa yang terjadi kalau kita sendirian? Sakarepe. Seenaknya ya. Kita kemarin belajar, ingat nggak 4 faktor penentu penjualan? Iya. 4 faktor penentu penjualan. Kalau kita sendirian, kira-kira kayak apa kita menetapkan harga? Mahal. Enaknya mahal. Terus assortment. Apakah kita berupaya akan melengkapi assortment kita? Biasanya enggak. Ya enggak, Mbak Riri? Iya, betul. Pelanggan datang bilang, Pak atau Mbak, ada jual produk ini enggak? Enggak ada. Cari yang ada aja, Mbak. Ada yang ini nih, gitu kan? Ada yang ini. Kalau mau yang ini. Kita tidak terlalu peka untuk mencoba menyelamatkan assortment, ngurusin harga kita, apalagi ketersediaan barang. Barang kosong kita nggak terlalu khawatir. Nah, yang terakhir lebih mengerikan. Apakah kita terpancing untuk servis lebih baik? Tidak. Biasanya enggak. Biasanya enggak. Mau bukti, Mbak Riri. Berapa banyak dari orang-orang yang saya kenal, dia baru tadi kan ada jawaban tuh dari Paul. Ini ada hubungan dengan Paul. Kalau ada kompetisi, bagaimana mereka menyikapi? 43% tadi mengatakan mereka akan belajar. Nah, sayangnya, Mbak Riri, ini terjadi ketika kompetisi datang. Baru dia buru-buru belajar. Selama ini kenapa dia tidak belajar? No competition. Awalnya no competition. Pertanyaannya, no competition membuat kita apa? No competition membuat kita menjadi seenaknya. Weak. Lemah. Kita menjadi lemah. Buktinya apa?
ketika kita buru-buru belajar, kita baru sadar bahwa bisnis kita tertinggal, bisnis kita kalah, bisnis kita tergerus, yang tadi tidak ada seorang pun yang mengakui bahwa bisnisnya tergerus ketika kompetitor hadir. Nggak ada satupun yang menjawab. Tetapi dalam prakteknya, dalam dunia nyata, Mbak Riri, saya mendengar bisnis saya terpengaruh setelah kompetitor hadir. Setelah kompetitor berderet-deret di sebelah saya, di depan saya, di belakang saya, baru dia belajar. Contoh, tahun 2017, pertama kali saya mengaktifkan lagi workshop. Setelah sekian lama saya tidak punya workshop. 2017 saya mengadakan workshop, Mbak Riri. Iya. Orang-orang yang saya kenal, saya tawarin, yuk join workshop, yuk join workshop. Ada yang bilang, oh aku sudah pernah ikut, oh aku sudah tahu, oh aku sudah baca buku, oh sudah ini, sudah itu. Enggak. Tahun 2019, tiba-tiba dia rajin ikut workshop, Mbak Riri. Rajin, datang terus ikut workshop. Ujung-ujungnya saya tahu apa? Bisnisnya sedang bermasalah ya. Minus ya. Jadi waktu 2017 diajak workshop, diajak ini, itu belum ada kompetitor, Mbak Riri. Oh. Belum ada. Di 2019 dia tahu kompetitor mau masuk, dan Mbak Riri tahu kalau dia masuk itu berbiji-biji, bukan satu. Kompetitor skala nasional, Mbak Riri. Sekali datang itu bukan satu, karena mereka skala ekonomis ya. Economic of skill-nya mereka harus cukup. Masa dia cuma buka satu, sekali datang itu 5. Sebentar lagi targetnya 20. Nah, 2019 saya lihat kok dia rajin datang ke workshop ya. Baru ikut. Nah, itu ada yang teriak. Mbak Ati. Mbak Ati, kita mute dulu ya. Jadi kita itu baru menyadari bahwa kompetisi itu membuktikan selama tidak ada kompetisi, kita itu sebenarnya lemah, membuat kita lemah. Ya. Sehingga bagaimana kita menyikapi sebuah kompetisi? Saya mau share tips saya, dan ini tips ini sebenarnya kalau ikut workshop saya sudah pernah saya sampaikan. Tips ini. Saya punya 3 formula ini untuk menghadapi kompetisi. Menghadapi artinya apa? Belum terjadi. Kita baru mau belajar setelah kompetitor datang. Ya, mestinya apa? Sikap yang saya anjurkan, yaitu bersiap. Bersiap. Justru ketika kompetisi belum terjadi, harus bersiap. Bersiap dengan cara apa? Segera tumbuh. Segera tumbuh. Ada yang seperti itu, Mbak Riri. Iya. Waktu saya lihat, wah, potensi bisnisnya bagus. Saya bilang, ini pasar masih besar sekali, Pak. Bapak segera growth. Kuasai. Jangan happy dengan satu lokasi. Apa kota ini masih kecil, Pak? Kalau saya growth untuk apa? Ngomong gitu, Mbak Riri. Saya bilang, Pak, banyak celah kosong. Isi, Pak. Isi, Pak. Isi, Pak. Isi, Pak. Karena kalau ini nanti diisi orang lain, Bapak yang kerepotan. Jenuhin pasarnya. Pasarnya dijenuhkan. Market saturated. Dijenuhkan. Market saturation ya. Pasarnya dijenuhkan. Karena yang saya lingkar-lingkarin ini, Mbak Dede, inilah yang kemudian dihajar oleh kompetitor. Mereka tidak akan masuk ke lingkaran Anda, dia akan kepung. Anda akan dikepung, dan konsumen yang tadinya tinggal di area sini
yang tadinya ke sini, itu tinggal harapan aja. Apakah mereka akan jauh-jauh ke sini, Mbak Riri? Enggak ya, kalau Enggak sama. lah ya. Enggak lah ya. Kantong-kantong itu sudah mereka ambil. Jadi sedikit banyak, Anda tinggal berhitung berapa banyak yang dicegat oleh kompetitor meskipun mereka ukurannya lebih kecil. Ya. Itu alasan saya. Ini banyak sekali cerita masa lalu yang menjelaskan apa makna bersiap. Bersiap. Mumpung masih banyak celah, segera growth, segera bertumbuh. Banyak sekali yang terlena. Nggak mau. Nggak mau, Mbak Riri. Saya sampaikan tidak mau, dan hari ini ketika sudah dikepung, dia baru tumbuh. Terlambat. Ya. Tapi saya punya kisah sukses ya. Ada klien saya yang ketika saya pertama kali bersentuhan dengan dia, saya bilang, Pak, mumpung daerah ini masih banyak celah, pemain besar hanya main di satu titik. Banyak celah, Bapak masuk, kuasai sebelum mereka datang. Sebelum yang ukuran lebih kecil akan datang. Kuasai. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau untuk ukuran daerah, ini dari apa yang saya ketahui, di daerah mereka loyal pada merek, mereka loyal pada brand lokal. Sebenarnya. Kecuali kita sendiri yang bertindak seenak-enaknya, manakala kita masih sendiri. Ya, tadi kan saya mengatakan, kita ketika kita tidak punya competition, ketika kita tidak punya kompetitor, kita itu sebenarnya menjadi lemah. Karena kita akan seenak-enaknya. Ya, tadi saya katakan, dari 4 faktor penentu penjualan, kita selama ini tidak, ketika kita tanpa kompetitor, kita merasa bisnis kita oke-oke saja. Sehingga kita seenaknya dalam menetapkan harga, seenaknya dalam menetapkan assortment. Itu alasan kenapa assortment kita kacau balau. Kita seenaknya dan tidak peduli dengan ketersediaan barang, dan kita lebih tidak peduli dengan yang disebut pelayanan. Karena kita merasa pelanggan yang butuh kita, bukan kita yang butuh pelanggan. Itu yang membuat kita lemah. Jadi, boleh nggak kita simpulkan? Kompetisi dibutuhkan untuk membuat kita tidak lengah. Ya, setuju Mbak Riri ya? Ya, setuju. Kompetitor dibutuhkan. Ya. Jadi ini tips saya. Bersiap itu jauh sebelum kompetitor itu datang. Bersiap justru ketika terlihat tidak ada masalah. Bersiap. Dengan cara apa? Belajar. Kalau belajar setelah Anda dikepung kompetitor, itu belajarnya pakai panik. Ya, belajar pakai panik itu pasti nggak enak. Ya, stres, ya, keluar biaya, pakai stres lagi. Dan ini loh, memberikan yang terbaik meskipun tidak ada kompetitor. Kenapa? Sikap kita yang sembarangan ketika kita tidak punya kompetitor itu yang membuat kita ditunggu-tunggu oleh pelanggan kapan kompetitor kita datang. Benar nggak? Iya. Contoh gini, Mbak Riri kan punya laundry ya. Di daerah itu nggak ada laundry, Mbak Riri. Jadi mereka terpaksa ke tempat Mbak Riri. Mbak Riri karena merasa sendirian, seenak-enaknya gitu loh. Harganya mahal, pelayanannya lambat, ketus, dan sebagainya. Nah, kehadiran kompetitor adalah saat yang ditunggu-tunggu pelanggan kita. Betul nggak, Mbak Riri? Iya. Begitu ada satu pelanggan, ada kompetitor kita datang, maka yang paling bergembira hati sebenarnya pelanggan kita. Karena itu adalah hari kemerdekaannya dia. Hari itu dia akan berbondong-bondong pindah ke
Tempat baru. ke tempat baru, ke kompetitor kita. Mm. Dan kita baru terperanjat bahwa, loh, kok mereka segitu gampangnya pindah ke lain hati. Tapi kalau Anda bersiap, Anda belajar, Anda memperbaiki apa-apa yang kurang, memberikan yang terbaik, meskipun selama ini tidak ada kompetitor, maka pelanggan Anda relatif stay. Stabil. Ya, kalau stabil, kalaupun mereka lihat ada kompetitor kita, ya dia lihat-lihat lah, dia tengok-tengok lah ya, siapa tahu lebih bagus, siapa tahu harganya oke dan sebagainya. Nah, harga ya, ingat ya, harga paling sering dimainkan. Tadi Mbak Riri ada cerita ke saya. Harga bisa dimainkan untuk mengambil hati pelanggan Anda. Ya. Tetapi kalau selama ini Anda merawat baik-baik pelanggan Anda, tidak segampang itu pelanggan Anda pindah. Ya, ada kecenderungan mereka loyal kepada Anda. Nah, begitu dulu, Mbak Riri sebagai Ya, Bapak dan Ibu silakan ya. Ini menarik, bisa sharing, bisa juga diskusi, tanya jawab. Ada yang mau ditanyain, open mic atau tulis di chat ya, di chat room kita silakan. Tema kita hari ini terkait dengan kompetitor. Karena dalam bisnis ini sepertinya dibutuhkan kedewasaan. Bisnis apapun pasti ada kompetitornya. Sering ada yang mengeluh dengan hadirnya orang-orang baru gitu ya. Yang kadang banting harga gila-gilaan gitu. Nah, ini yang mungkin pemodal kuat yang bakar-bakar duit dulu bisa kayak gitu ya Pak Kris. Betul. Kalau kita lihat sekarang kan. Bisnis baru atau yang kita kenal dengan startup, mereka rela untuk, mereka sudah siapkan anggaran ya, bahkan mereka akan beroperasi dalam hitungan rugi pun mereka tetap jalan ya. Kemarin kita dihebohkan dengan berita bergabungnya Gojek dan Tokopedia. Dua startup yang lantas merger membentuk sebuah bisnis baru. Pertanyaannya, apakah bisnis mereka menguntungkan? Jawabannya belum. Yaitu bisnis startup yang didanai oleh investor-investor yang menunggu saatnya untuk go public. Ya, tujuan dari merger itu nantinya akan go public. Apa tujuan go public? Mengambil kembali dana yang selama ini sudah ditumpahkan untuk membesarkan bisnis. Ya, bisnis belum menguntungkan, tapi begitu go public, begitu banyak dana yang bisa diimpun dan sebagian pasti akan digunakan untuk mengembalikan dana-dana yang didapat dari para investor. Itu namanya exit strategy di dalam startup, ya. Seperti mirip yang seperti Mbak Riri katakan tadi, pesaing Anda barangkali siap untuk berdarah-darah dulu untuk membuat Anda kehilangan market share. Iya, terjadi itu. Ini ada dari Ibu Teti Sulistianingrum. Standar kompetitor yang perlu diwaspadai itu apa? Adakah standarnya memang ya? Gimana? Saya standar kompetitor yang perlu diwaspadai. Kurang paham saya dengan pertanyaannya. Boleh open mic. Open mic ya. Mumpung masih sepi, Mbak. Ya, Bu Teti. Yuk. Mendingan open mic. Dijelaskan. Ternyata kompetitor ada standarnya ya. Ya, Bu Teti. Seperti apa gitu loh Pak yang perlu diwaspadai? Apakah yang mirip dengan kita, atau mungkin yang di atasnya, atau mungkin yang di bawah, atau yang masih tradisional, atau yang sudah modern? Kriterianya. Kriteria lah. Salah nih tulisnya. Kriteria dari kompetitornya. Ya. Kriteria dari kompetitor. Memang yang disebut, kita baru bilang itu kompetitor kalau bisnisnya mirip ya. Kita bilang dia kompetitor kalau apakah itu barang atau jasa memiliki
kemiripan. Kalau nggak mirip, masa kita bilang kompetitor ya? Jangan-jangan malah Oh iya, melengkapi. Contoh, iya, kalau betul. kita berada di sebuah tempat, oh enak di sana ada laundrynya Mbak Riri, sebelahnya ada restoran, sebelahnya ada kafe, apa, sebelahnya ada bank, sebelahnya ada, itu namanya saling melengkapi ya, bukan Mm-mm. kompetitor ya. Dia Mm-mm. menjadi komplementer. Ini kompetitor tentu entah barang entah jasa yang mirip. Mirip itu pada dasarnya sama, pada dasarnya sama. Atau bahkan bisa menjadi substitusinya kita. Itu kita kelompokkan kompetitor. Nah, Ya. yang perlu diwaspadai formatnya apa? Tentu berbagai format ya. Kalau ditanya format, ya banyak. Apakah tadi disebut tradisional? Iya, tradisional. Iya, modern. Iya, online. Iya, apalagi? Ya. Ini kan offline nih. Dua ini offline. Apakah online? Jelas. Ya. Ya, online dan offline itu sebenarnya tidak perlu dipertentangkan lagi karena online menjadi salah satu channel untuk kita mendapatkan barang. Ya, channel distribusi salah satunya online. Jadi secara format, selama dia memiliki kemiripan, dia bisa menggantikan barang-barang kita, jasa kita, maka itu disebut kompetitor. Pertanyaannya, apakah kita mampu mempertahankan pelanggan kita ketika kompetitor hadir? Karena seringkali masalah klasik adalah saya turun, bisnis saya turun, gara-gara ada kompetitor baru. Dan saya tidak mengarang cerita. Saya banyak mendapatkan klien atau bahkan peserta workshop. Mereka itu baru aktif belajar, baru mencari bantuan ketika kompetitor sudah datang, ketika bisnis mereka sudah minus, sudah minus growth, baru mereka belajar, baru mereka mencari bantuan. Nah, selama ini tips yang tadi bersiap belajar, memberikan yang terbaik, apakah sudah dikerjakan? Belum tentu. Kalau itu sudah dikerjakan, saya yakin tidak akan ada masalah. Ya, saya juga punya kasus di mana seseorang yang sangat siap belajar meskipun kompetitor masih jauh, tapi sudah dengar-dengar akan datang. Itu tandanya bersiap. Kompetitor itu tidak tiba-tiba boom di depan mata. Enggak. Tidak tiba-tiba di depan mata. Ada cerita-ceritanya. Ini ada toko lagi direnovasi. 50 meter dari sini ada toko lagi didandanin. Tanya dong, itu buat apa? Kalau nanti tiba-tiba menjadi teman kita gimana? Teman kita dalam suka dan duka. Gimana? Masa kita tidak tahu? Kita tahu. Kita tahu. Ya, saya sering mendampingi klien saya yang sedang menghadapi kompetitor. Sering. Sudah ketahuan, Pak, itu bakal jadi kompetitor kita. Mana? Ini. Yuk kita lihat. Kita lihat, oh tanahnya lebih lebar, tempat kita parkiran kurang, wah parkiran dia lebih bagus. Itu apa? Service ya. Kita sudah tahu ancamannya, service dia akan jauh lebih baik dari kita. Kenapa? Dia punya lapangan parkir sebegitu besar, sementara lapangan parkir kita terbatas. Sudah kita antisipasi. Artinya apa? Bersiap sebelum terjadinya kompetisi tersebut. Sebaliknya, kita bisa menjadi kompetitor loh. Ya, kalau kita tadi ada di satu tempat, lantas kita masuk ke tempat lain, masuk ke tempat lain. Kalau yang hijau-hijau itu punya kita, yang saya lingkarin hijau-hijau itu punya kita yang menjadi kompetitor. Ya, kalau kita tumbuh ya, menjadi membuka cabang, buka cabang, buka cabang. Ini tandanya kita menjadi kompetitor bagi masyarakat atau orang di pemain di daerah tersebut. Barangkali di situ sudah ada pemain, Kitalah yang jadi kompetitor.
Nah, yang hijau punya kita, yang merah punya orang lain. Kita yang bisa jadi kompetitor. Ya, begitu. Oke, Silakan, kita Mbak Riri. lanjut. Ya, Lanjut. kita lanjut. Pak, bagaimana dengan prinsipal produk yang membuat official store di marketplace dengan harga yang bahkan di bawah harga modal, sehingga membuat toko online dan offline bersaing juga dengan prinsipal. Toko kita jadi terkesan mahal, padahal barang tersebut FMI dari Pak David Chen. Itu masalah klasik belakangan ini ya, Pak Iya. David. Bukan hanya Bapak yang mengalami kejadian itu. Kemarin salah satu klien saya juga mempersoalkan itu. Jadi ini kita sebagai retail ya. Sebentar. Kita sebagai retail, kita dapat barang dari prinsipal. Prinsipal itu pemilik brand. Kita dapat barang direct. Ternyata dia juga main di marketplace. Dia juga main di marketplace. Ya, banyak marketplace kan. Dan cilakanya dia memberikan harga itu lebih murah daripada yang bisa kita jual, Mbak Riri. Kalau kita ikuti harga dia, entah margin kita semakin tergerus, atau kadang-kadang bahkan margin kita menjadi minus. Ya. Ada beberapa, sebenarnya begini, ada beberapa pendekatan yang saya minta Bapak pelajari. Di marketplace itu kadang-kadang memang mereka ada yang namanya, makanya saya bilang ya, mau itu online mau offline itu sama saja. Mereka lagi ada yang namanya promo. Jadi ketika mereka promo, memang marketplace itu meminta si yang pemilik barang mau ikut nggak program promo kita. Program promo kita itu harus kasih harga khusus ya, lagi promo, namanya juga lagi promo ya. Kadang-kadang semua diskon 20%. Nah, sementara di sini tidak ada diskon. Tentu saja harga Bapak kalah, tetapi itu tidak permanen. Itu namanya promo temporer ya, sesaat. Ini temporary itu sesaat. Tapi ada juga masalahnya yang dia karena merasa, kalau ke retail kan ada biaya distribusi, ada biaya, kadang-kadang kita minta biaya trading term dan sebagainya, maka biaya dia di sini katakan dia harus ekstra keluar 5%. Nah, di sini kan tidak ada. Di sini tidak ada, maka dia buang. Katakan dia buang 2,5% sampai 3%. Tentu saja dia akan terlihat bagi kita lebih murah. Kalau di sini kita nikmati marginnya. Betul nggak, Mbak Riri? Iya. Kita nikmati, yang kita dapat tidak kita buang. Kita jadikan ini sebagai income, other income. Ya, Mbak Riri ya, di retail itu mereka memiliki yang namanya other income. Other income itu didapat dari mana? Dari pemasok. Ya, Pak David sadar ini ya. Saya menceritakan apa adanya. Nah, pertanyaannya, prinsipal dengan marketplace, dia merasa dia tidak perlu keluar 5% dan saya punya ekstra uang, kenapa tidak saya tuangkan dalam harga? Nah, ini menjadi masalah. Kalau saya jadi Bapak, tentu saya akan mempersoalkan ini. Tetapi herannya, prinsipal ini kan merasa, barangkali mereka merasa cuek ya, bodoh amat gitu ya. Mereka akan bilang, beda lah Pak, itu kan online, Bapak kan offline. Tetapi zaman sekarang tentu saja pengaruh ya, online tentu saja pengaruh. Meskipun ya beda Pak, kalau di online kan Bapak harus tunggu kiriman, masih kena ongkir. Kalau di Bapak kan pelanggan dapat langsung barangnya. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa harga tentu, ingat, salah satu faktor penentu penjualan. Karena itulah saya mengatakan berkali-kali bahwa harga bukan satu-satunya alat untuk berkompetisi. Harga bukan satu-satunya senjata untuk jualan. Masih ada faktor-faktor penentu penjual
LAN lainnya. Karena kalau kita terpatok pada satu titik saja, tentu saja kita akan merasa itu menjadi masalah. Saya menganggap ini hanya salah satu masalah. Kenapa? Saya sudah dengar ini sudah sering, Pak. Dan jawaban saya sama kepada klien saya tersebut, bahwa inilah lagi-lagi membuktikan harga bukan segala-galanya. Kedua, Bapak harus menyatakan pendapat. Bilang kalau Anda lakukan strategi seperti ini, itu sama saja Anda membunuh partner-partner Anda yang berbisnis offline. Jadi harus disuarakan, harus diingatkan. Meskipun yang saya tahu, para peritel ini kan sulit bersatu ya. Kalau Pak David yang ngomong sendirian, nggak terlalu didengar. Tapi coba kalau yang bicara banyak, kalau semua peritel offline ini komplain, mengeluhkan kepada prinsipal, mungkin jauh lebih memiliki kekuatan. Oke. Ya itu aja yang bisa saya sarankan. Ya. Siap dan terima kasih katanya ya Pak David. Ya, yang lainnya silakan di chatroom kita atau raise hand, open mic-nya, kita bisa diskusi secara langsung. Karena ketika kompetitor datang, katakanlah dia yang tadi rela rugi dan berdarah-darah dulu begitu ya Pak Kris ya. Ada yang panik terus dia ikut menurunkan harga gitu loh. Padahal itu yang bisa bikin bisnisnya dia ya tambah jatuh lah. Karena Iya. kekuatan itu gimana tuh? Nah ini yang memang sering dilakukan oleh kompetitor, khususnya kalau dia pemodal besar, ketika dia masuk dia akan menggunakan strategi dumping, ya harganya mereka banting, mereka bersedia bermain margin rendah karena modal mereka kuat, sehingga itu yang digunakan untuk menyedot pelanggan kita. Ya kalau kita selama ini memperlakukan pelanggan kita semena-mena, maka kehadiran kompetitor terlihat begitu celing gitu loh, begitu bling-bling gitu ya. Kenapa? Harganya murah, pelayanannya bagus, tokonya lebih keren, habislah kita. Bisa habis kita kalau kita selama ini tidak siap, kita tidak ngerti apa yang harus dilakukan, dan selama ini kita tidak memberikan yang terbaik kepada pelanggan kita. Itu yang tadi saya katakan, Mbak Riri, gampang sekali pelanggan kita berpindah ke tempat lain. Ya. Oke. Jadi solusinya kalau kita dapat kompetitor harus ada plan berikutnya ya Pak Kris ya. Tadi kan dikatakan ada belajar, ada memperbaiki dan sebagainya gitu. Paling penting adalah siap sebelum kompetitor itu sebelum kompetitor itu hadir ya. Nah ini ada quote yang bisa memicu kita. Yang belum isi silakan ya. The ability to learn faster than your competitor may be only sustainable competitive advantage, menurut Ari De Geus dari Shell Oil. Kemampuan kita belajar lebih cepat dari kompetitor kita mungkin menjadi satu-satunya kemampuan competitive advantage, itu kemampuan kita sustainable itu berkelanjutan. Kemampuan kita bersaing secara berkelanjutan. Ya, lagi-lagi mengingatkan sebenarnya bahwa kita sendiri harus meningkatkan diri ya. Kita tidak bisa stay dengan posisi kita, dengan ketidaktahuan kita, sementara kita harus menghadapi kompetisi ya. Kita tidak bisa stay dalam posisi kita yang sekarang. Ya, kita harus belajar lebih cepat daripada kompetitor kita. Saya kan sering ke daerah, Mbak Riri. Ini barangkali bisa saya bagi. Berapa banyak mereka yang mau belajar? Nggak banyak. Ya, jadi terlihat sekali mereka yang mau belajar itu unggul. Saya ada satu klien di sebuah tempat, saya tidak akan sebutlah namanya, nggak enak ya. Di suatu daerah di NTT, di Timor situ, di pulau Timor Barat ya, bukan Timor Timur, Timor Barat.
Mm-mm. Pengusaha ini belajar, begitu dia mengetahui, dia belajar, dan dia sudah mendengar sebentar lagi pemain nasional akan masuk. Dan dia belajar dari tahun 2019, dia hadir, tidak ada kelas yang bolong. Dan sekali dia belajar itu dia bawa orang dia sampai 4 orang, 5 orang sekaligus masuk ke kelas saya. Waktu itu kelasnya masih offline di Surabaya. Dia selalu hadir dan tidak ada satu kelas pun yang dia bolong. Dan hasilnya apa? Dia sangat menonjol. Kalau saya keliling di kotanya dia itu ya, kasir dia itu banyak, kasir dia itu berderet-deret dan selalu ada orang lagi bayar di kasirnya. Sementara saya pergi ke kompetitornya, kasirnya nggak banyak, Mbak Riri, cuma 3, punya cuma 2 kasir, 3 kasir, dan kosong. Nah, baru-baru ini ada klien saya yang lain dari Pulau Flores berkunjung ke sana, dan dia bilang, iya Pak, klien Bapak itu memang luar biasa, dia bilang. Toko dia rame banget dibanding kompetitornya. Sampai klien saya itu yang di Flores itu berkeinginan buka di sana. Saking melihat pasarnya itu sebenarnya besar, Pak. Tapi apa yang membedakan? Yang mau belajar membuat perbedaan. Bisnisnya ramai sekali, Mbak Riri. Jomplang banget karena kompetitornya dekat-dekat kok. Kotanya kecil. Kotanya kecil, kita urusan 5 menit juga nyampe kok satu sama lain. Baik, Mbak Riri, ada lagi pertanyaan? Oke, ya, kita lanjut ya. Pak, bagaimana dengan prinsipal produk yang membuat official store di marketplace dengan harga di bawah harga modal? Oh, ini udah tadi. Sorry, bawahnya lagi Pak. Bagaimana solusi kalau ada kompetitor lokasinya tepat di samping toko kita? Ini Pak Arwin, tapi selaras juga dengan Pak Robert nih ya. Dalam radius 500 meter, kita dikepung 10 kompetitor, minimarket, supermarket lokal, national chain ya. Sedikit banyaknya katakanlah 2-3% toko memakan traffic customer kita. Ada cara nggak yang paling pas supaya meminimalisir berkurangnya traffic customer tersebut? Oke. Jawabannya ya better. Itu ini toko kita, sebelah kita ada kompetitor, yang biru ini kompetitor. Jawabannya, bagaimana bersaing di tengah kepungan ini? Jawabannya better. Apa itu better? Lebih baik. Lebih baik. Bapak Ibu kan punya 4 jurus. 4 jurusnya dipakailah. Kita harus lebih baik di dalam. Jangan gunakan 1 jurus. Kalau sudah jelas di samping ada, di depan ada, di 50 meter dari kita ada, di sini ada. Better. Anda harus lebih baik. Apa yang bisa saya sampaikan? Anda harus lebih baik. Dalam apa? Dalam segala hal. Harga. Anda harus berhasil menciptakan image bahwa Anda lebih murah. Bagaimana caranya? Kan sudah kita ajarkan di 4 faktor penentu penjualan. Yang tertinggal, dengarkan lagi YouTube-nya ya. Dalam segala assortment, sudah saya bocorkan. Kalau semuanya sama, maka yang masih ingat nggak? Kalau semuanya sama, maka yang murah yang menang. Maka bagaimana Anda tampil beda ya? Bagaimana Anda tampil beda? Apa yang bisa Anda gunakan? Assortment. Assortment-nya kalau semuanya sama, maka siapa yang murah yang menang. Apalagi ketersediaan barang. Kalau Anda sama buruknya dengan tetangga Anda, atau dia lebih baik dari Anda dalam menyediakan ketersediaan barang, Anda kalah. Ya, sederhana sekali kok bisnis kita ini. Itu kenapa waktu kita membahas availability sebagai salah satu dari 4 faktor penentu penjualan. Lebih baik dalam hal apa? Segala hal, khususnya 4 faktor penentu penjualan. Ini sebenarnya materi ini tidak terlepas dari materi yang kemarin-kemarin. Ya. Dalam segala hal, pelayanan lebih baik. Kalau Anda tidak lebih baik dari tetangga Anda, apalagi di sebelah, habis Anda.
Apa yang membuat Anda bisa memenangkan kompetisi? Apa alasan pelanggan harus memilih Anda? Selalu tanya itu ya. Mengapa pelanggan harus belanja di toko saya? Mengapa? Itu pertanyaan paling dasar. Ya. Why? Mengapa dia harus ke toko Anda, bukan ke kompetitor? Selalu tanya itu. Apa yang membedakan? Nih kuncinya. Sama. Kalau sama, yang murah yang menang. Oke. Sederhana sekali kok. Hmm. Apapun bisnis kita. Iya. Tanya, mengapa harus ke toko kita? Hmm. Apa yang membedakan? Servis saya lebih baik, assortment saya lebih oke, ketersediaan barang lebih terjamin, harga saya masuk akal, harga saya pantas. Bukan murah, pantas. Pantas. Ya, pantas itu apa? Setara dengan value, nilai. Apa beda price dengan value? Price itu harga, value itu nilai. Harga adalah yang kita bayarkan, value adalah yang kita dapat. Ya. Mengapa saya mesti ke toko Anda? Ada harga, ada nilai yang kita berikan, ada benefit yang kita berikan. Apakah itu? Ya, silakan Mbak Riri, ada lagi? Ya, katakanlah begini ya Pak Kris, kalau tadi kita harus berubah kan Pak Kris katakan, kalau ada kompetitor. Tapi seberapa jauh kita berubah, memperbaiki katakanlah, terus diketahui gitu oleh masyarakat. Nah, menarik ya. Ini pasti maksud Mbak Riri kalau pelanggan kita sudah terlanjur pergi ya. Kan kayak tadi tuh, tau-tau ada sebelah rame yang sebelahnya gitu kan. Mereka pindah. Iya kan, mereka udah tahu kita seperti apa gitu. Pelanggan lama. Pelanggan sudah tahu kita seperti apa ya, sehingga mereka pindah. Itu butuh waktu Mbak Riri untuk tarik balik. Butuh waktu ya. Untuk mempercepatnya apa? Komunikasi. Kita harus mampu mengkomunikasikan. Komunikasikan bahwa kita sudah berubah ya. Komunikasikan bahwa kita punya barang-barang yang orang lain barangkali tidak punya. Kita komunikasikan bahwa harga kita itu sebenarnya nggak mahal loh. Caranya ya kita buatlah, upayakan persepsi murah. Dengan cara apa? Menjaga barang-barang yang sangat dikenali pelanggan untuk tidak pernah ditemukan mahal di toko kita. Kan sudah kita pelajari waktu kita bicara harga ya. Lakukan price survey, barang-barang yang sensitif kita jaga harganya. Kemudian rajin-rajin melakukan aktivitas promosi sehingga pelanggan merasa tiap hari ada saja harga murah di toko kita. Nah, yang ingat ya, ingat materi-materi kemarin, semuanya kepakai di sini. Sekarang mungkin Bapak Ibu baru merasakan bahwa menghadapi kompetisi, itu kita memang harus ngerti caranya. Nah ini, ya kan sudah diajarkan, bukan hanya 1 jurus, 4 jurus, 4 faktor penentu penjualan. Tadi kan ditanya, gimana kalau saya dikepung, Mbak Riri, dikepung di depan, di samping ini, better. Jawabannya better, lebih baik. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Semuanya. Oke. Silakan, lanjut. Langsung ya chatnya atau raise hand. Ini kok banyak yang irit bicara hari ini. Ayo dong, open mic. Sedang merenung. Sedang merenung. Pengalaman saya kalau sepi-sepi ya, pertanyaan itu sepi, itu bukan berarti tidak menarik, Mbak Riri. Betul. Mereka sedang merenungi kerasnya persaingan. Betul. Lagi merenungi. Ya. Kita semua ngalamin. Silahkan tanya ya, silahkan tanya. Silahkan ditanyakan ya. Oke.
Lebih baik Anda mendengar pedihnya jawaban saya daripada Anda nikmati sendiri. Iya. Ya, boleh. Silakan, Pak. Selamat pagi. Pak siapa nih? Bicara. Ya, ini Pak siapa nih? Kok Pak saya Zaki. nggak? Pak Zaki. Ya, saya kurang kelihatan di sini nih. Pak Zaki, betul? Kemarin sih bicara, Kakak. Oh, bukan. Iya. Bukan. Orang dari Papua Barat itu. Papua siapa? Pak siapa? Pak Kok di Alfian, aku Pak Alfian nggak mau kelihatan? bicara. Tadi suaranya Pak Alfian, kotaknya Pak Alfian kok yang bunyi-bunyi. Oh ya, bukan Pak Arwin ya? Nggak tahu saya. Pak Arwin? Mungkin mereka ghosting, Mbak Riri. Bersuara terus hilang. Bersuara terus hilang. Ayo, yang tadi merasa bersuara gitu ya. Bertanggung jawab lah sedikit ya. Hilang gitu ya. Pak Arwin membantah, bukan katanya. Tertuduh dia. Ini suka menuduh orang. Pak, apakah patokan harga dan kelengkapan jadi sebuah patokan tolak ukur pembanding ini sih sebentar dengan kompetitor Pak Bayu Putra nih? Iya, jawabannya iya. Ya. Karena yang Anda sebut tadi itu masuk di dalam 4 faktor penentu penjualan. Oke. Lagi, silakan. Silakan. Ayo open mic berikutnya. Ini Bu Rina kayaknya nggak punya kompetitor nih. Ada Oh, Mbak. Ada aja Bu Rina. Sedang menikmati kompetisi yang ketat. Gitu ya. Ayo Bu Rina, Oke. mau sharing? Bu Rina, sharing? Cerita sedih pun boleh, Mbak. Ibu. Cerita sedih, ya. Sukses. Nggak harus happy-happy ya. Oh, masih termute, Bu Rina. Iya, masih termute. Coba kita unmute-in. Ayo. Peserta tidak terkunci kan suaranya? Enggak. Bu Rina mau sharing pedihnya kompetisi? Senyum beliau penuh makna ya. Lihat kita nggak dengar Ibu bicara, Ibu belum unmute soalnya, Bu. Belum di-unmute, Ibu. Jadi kita nggak dengar Bu Rina tuh bicara apa. Sudah berhasil. Lagi mikir-mikir apa yang mau dibicarakan. Cerita kompetisi itu bagaimana? Di tempat kami ini sekarang ada 8 ya. Di sekitar toko saya ada 8, ada Indomaret dan Alfamart. Terus ada lagi yang setelah saya itu ada juga yang kompetitor lokal, ada 3. Yang terakhir, paling terakhir yang dekat, yang suka banting harga, kadang jual modal gitu kan. Oke. Jadi 8 tambah 3 tambah 1, segitu banyak hari ini. 12 ya? 12 kompetitor. Ya, Gimana Bu rasanya? Rasanya gimana? Hang dia langsung hang. Kayaknya kompet jaringan. Langsung freeze. Iya benar. Selamat datang Pak Hendra, selamat datang. Pak Hendra Rusli, baru datang ya. Oke. Mau sharing tentang kompetisi? Nah ini Bu Rina. Bu Rina, on lagi. Ayo Bu Rina. Ya gimana? Ya. Wah ini benar-benar ke freeze lagi nih jaringan di sana. Ya, kita ngikutin yang kayak harga-harga. Ada jual gula modal 11.600 jual 12. Kan capek-capek. Ini ngikat lagi anak-anak ngikat. Itu tapi nggak apa-apa, 1 gula aja nggak apa-apa. Gula, telur nggak apa-apa. Iya, telur rentan busuk soalnya Bu ya. Kelamaan juga kita rugi nanti. Jadi ya gimana ya. Alhamdulillah sekarang ya apalagi setelah mulai berbenah udah mulai ramai lagi. Amin. Jadi Ibu Rina sudah sebenarnya secara tersirat mengatakan setelah berbenah
ada peningkatan. ada perbaikan. Setuju nggak, Bu Rina? Ya, setuju Pak. Setuju ya. Kalau nggak, pasti Bu Rina sudah tidak belajar lagi ya, sudah kabur beneran ya. Ya, tapi kayak Indomaret, Alfamart itu betul yang Pak Guswe bilang, kalau orang daerah ini dia masih loyal ke yang pemain lokal. Yes. Oke. Kelengkapan barangnya kayak produk UMKM itu kita masih lengkap. Lebih lengkap, iya. Oke. Betul. Yang barusan Ibu Rina sampaikan itu contohnya. Kita bisa unggul di assortment ya. Tadi yang Ibu Rina bilang, karena Ibu Rina jago banget di produk-produk lokal ya. Khususnya beliau bisa mendatangkan produk-produk dari daerah asal beliau, dan itu menjadi sebuah keunggulan di tempat tersebut yang Alfamart, Indomaret belum tentu bisa mengikuti. Nah, itu contoh bahwa kita bisa tampil beda dalam hal apa. Nah, ya tidak selalu di harga, bisa di assortment. Yang tadi barusan disampaikan Bu Rina kan di assortment kita kelengkapan ya. Bahkan mungkin kita bisa dijadikan andalan untuk oleh-oleh, produk-produk yang mereka rindu, kangen makanan daerah gitu ya, kan bisa diproses oleh Ibu Rina gitu. Penting ya. Ya, tadi siapa? Pak Hendra Rosli katanya. Iya, Pak Hendra Rosli sharing. baru join. Ada sharing tentang kompetisi? Iya. Saya nggak tahu Pak materi ngomong apa Pak. Kompetisi, competition, menghadapi kompetitor kita. Bagaimana kita menyikapi kompetisi ya? Tadi secara singkat, banyak pengusaha itu baru sibuk berbenah, baru sibuk belajar ketika kompetisi sudah hadir. Nah, bagaimana pengalaman Pak Hendra sendiri? Silakan Pak. Ya, mohon maaf teman-teman, saya telat hadir karena tadi barusan selesai rapat budgeting sama teman-teman di toko. Wah, Bapak ini suka nakut-nakutin kalau sharing. Iya. Ya. Ini terlalu berat nih buat kita. Ya enggak Pak. Nah, maksudnya kepingin ikut tapi kan telat nih Pak. Jadi kalau di saya sih Pak, sebetulnya seperti yang Pak Guswe selalu ajarkan, ya harus selalu prepare sebelum peperangan terjadi. Jadi di kami kan sama Pak Guswe sudah hampir 3 tahun nih belajar sama Pak Guswe, dan pas di Lebaran ini, puasa ini kali ini masuk tuh yang dari nasional Alfamart masuk ke sini. Dan ya alhamdulillah ya, ketika mereka masuk pun ternyata ya betul seperti Pak Guswe bilang juga, kita masih menang secara assortment, kita masih menang secara service, kita masih menang secara price juga. Jadi kan kadang-kadang memang ada orang berpikir kalau harganya di Alfamart dan sebagainya itu pasti murah, tapi ternyata setelah kami amati bekerja juga selama beberapa bulan ini, sebetulnya kita lebih murah daripada mereka. Cuman memang mereka pintar untuk membangun persepsi harga itu murah. Jadi ketika mereka promo, mereka banding harga itu kan pasti minyak goreng, terus deterjen, kemudian popok mereka biasa bongkar harganya di situ. Tetapi kalau kita mau ikuti, sebetulnya kita bisa juga ngikuti kalau mau ikut gilanya mereka kan. Cuman pada akhirnya kalau di kami nih di lokal ini, pada akhirnya pelanggan sih pada akhirnya akan tahu juga bahwa mereka tidak semurah itu begitu. Dan akhirnya tetap kemarin ketika kami puasa ramai, nah mereka pun ya biasa-biasa aja, nggak seramai kami. Orang-orang lebih suka belanja bulanan, lebih suka belanja untuk paket-paket Lebaran tuh di kami sebetulnya. Itu sih. Iya. Pak Hendra setuju nggak? Tadi saya menyampaikan di awal bahwa orang lokal itu loyal pada brand lokal. Bapak setuju nggak, Pak? Oh iya, saya setuju sekali, Pak. Jadi loyal, tetapi yang menjadi pertanyaannya apakah kita pantas untuk diloyalin, Pak? Iya. Jangan sampai kita jadi mantan yang mantan yang di PHP ya. Betul. Kuncinya di situ. Jadi pada dasarnya orang lokal loyal pada brand lokal. Tetapi statement yang paling mengena adalah
apakah selama ini ketika kompetitor belum datang, apakah kita memperlakukan pelanggan kita sebaik-baiknya, yang tadi saya katakan memberikan yang terbaik, sehingga ketika kompetitor datang, memang kita layak untuk diberi loyalitas oleh pelanggan kita. Artinya ketika pesaing datang, ya tentu saja mereka cuci mata, mereka datang ke sana belanja, dan pada akhirnya mereka mengetahui bahwa ternyata mereka nggak murah, ya, ternyata margin mereka tinggi, ya. Pada akhirnya kita akan menarik kembali pelanggan-pelanggan itu ke tempat kita. Yang tadi diistilahkan Pak Hendra, apakah kita layak mendapatkan loyalitas dari pelanggan kita? Itu key point banget. Yang ini dari tadi semangat yang saya share dari pagi tadi, dari awal tadi adalah bagaimana sikap kita ketika kompetisi itu belum terjadi. Itu jauh lebih menentukan. Kalau pertanyaan Bapak Ibu baru sibuk sekarang, jawabannya memang kita harus kerja keras membalik keadaan. Seperti tadi pertanyaan Mbak Riri, bagaimana merebut kembali pelanggan kita yang barangkali pergi? Jawabannya tidak dalam waktu singkat, tetapi segera berbenah, bereskan hal-hal yang selama ini kita abaikan, lalu komunikasikan. Mudah-mudahan mereka kembali. Ingat, mereka sebenarnya loyal pada brand lokal. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu, raise hand. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi ya, menuju ke setengah 12 siang. Apakah masih ada yang ingin sharing atau curhat-curhat begitu? Silakan. Mungkin kalau saya tambahkan sih Pak, kalau kan sebetulnya kan sejak 4 tahun yang lalu kan sudah dengar tuh Alfamart mau masuk kan, 4 tahun 5 tahun yang lalu. Tapi kan untungnya molor terus karena pemerintah daerah kan tidak meng-ACC. Nah sebetulnya kami pun waktu itu sebetulnya agak deg-degan, tapi kita punya cita-cita nih di toko. Kalaupun Alfamart masuk nanti, biarkan mereka bukan sesuatu yang baru. Dalam arti ketika mereka masuk nanti, biarlah mereka itu seperti ya biasa aja. Dengan cara bagaimana? Ya kita yang harus membuat diri kita ini upgrade, naik level sehingga kita ini bisa setara dengan mereka. Jadi pelanggan itu tuh nggak kaget, nggak kayak kagetan kan, loh kok ada pelayanannya seperti ini di Alfamart, kok di Alfamart barangnya begini, kok di Alfamart kenyamanannya begini, kok harganya di Alfamart begini, promonya begini. Jadi kami sempat ngomong itu, ayo kita pandang Alfamart keluar yuk dari Bima. Waktu itu begitu Bu. Jadi semangat apa ya istilahnya, semangat yang kita bangun di toko itu seperti itu. Walaupun ya pada akhirnya yang namanya bisnis kan kita pasti akan berdampingan juga, nggak bisa kita. Cuman paling nggak ada semangat seperti itu membuat teman-teman tuh mau untuk push dirinya naik. Seperti itu. Betul. Semangat pantang menyerah ya Pak Hendra. Baik, berikutnya. Ini penting. Ini penting. Ini sudah lihat ya. Bill Gates punya. Sudah lihat ya. In the long run, your human capital is your main base of competition. Dalam jangka panjang, orang-orang Anda, orang kita, human capital itu orang-orang yang kita miliki, itu adalah basis utama menghadapi kompetisi. Ya, your leading indicator of where you are going to be 20 years from now, ya indikator kemana Anda akan tiba 20 tahun dari sekarang, itu adalah how well you are doing in your education system. Seberapa baik Anda di dalam sistem edukasi Anda, sistem pendidikan Anda. Itu kata Bill Gates. Jadi Bill Gates bilang kalau Anda mau berkompetisi, sebenarnya basis utamanya itu adalah orang-orang Anda. Nah, berapa banyak dari kita yang sangat fokus membenahi unsur manusia? Ya, ketika kompetisi datang kita kocar-kacir. Itu sebenarnya kenapa? Karena kita mengabaikan basis edukasi di perusahaan kita. Saya tanya saja, Bapak, Ibu, jawab saja di dalam hati Anda masing-masing ya.
Berapa banyak dari kita yang memiliki HRD? Punya Pak, saya Pak, HRD. Sekarang saya tanya, adakah divisi atau departemen training yang punya training rutin? Ya. Dari berapa yang hadir ini? Dari 40 nih. Berapa sih yang punya dari 40? Kalau Pak Hendra punya ya. Pak Hendra punya. Saya tahu kenapa? Karena beliau mengadakan ruang training ya secara keras, mengupayakan bahwa harus punya ruang training, dan ruang trainingnya itu harus senantiasa berisikan kelas. Ada kelas ini, ada kelas itu. Tapi berapa banyak dari kita yang bertekad mengedukasi orang-orang kita? Ya saya bisa bilang Pak Hendra karena Pak Hendra ada di sini dan saya tahu persis apa yang dia kerjakan. Tetapi bagaimana yang lain? Ada banyak orang yang saya kenal di ruangan ini yang saya tahu dia tidak punya ruang training dan dia tidak mengadakan training secara berkelanjutan. Itu yang disebut bersiap. Bersiap itu bukan kayaknya kita. Bersiap itu ya seperti yang Pak Hendra barusan ngomong. Yuk, kita siap ya, kita hadapi. Kita sudah tahu kok Alfamart mau datang, bukannya tidak tahu. Bersiap adalah mempersiapkan orang-orang kita. Tingkatkan pengetahuan mereka dengan cara apa? Training, tidak ada cara lain. Bukan briefing ya. Briefing itu kita ngomong 5 menit, kumpulin briefing 5 menit, itu briefing. Training itu masuk ke kelas, ada materi yang disampaikan, lalu kita minta mereka lakukan itu di dunia nyata, di dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, ini quote dari Bill Gates. Bill Gates saja mengatakan begitu. Ya, kita bisa belajar dari quote-quote orang lain. Gitu, Mbak Ridi. Oke. Ya, silakan ya, teman-teman. Masih ada yang mau sharing? Kita buka ya, open mic atau melalui room chat kita. Nah, kalau selama ini pesaing, mungkin ketika kita bikin bisnis di awal-awal dulu, kita juga merupakan kompetitor bagi orang lain ya. Kalau dipikir-pikir. Iya. Makanya kita bisa menjadi kompetitor atau kita yang didatangi kompetitor. Tinggal posisinya di mana. Iya. Silakan Bapak dan Ibu. Tapi memang sesama kompetitor tuh kadang-kadang dia akan survei juga ke tempat kita ya. Mereka ingin tahu bagaimana layanan kita. Mereka juga kadang mengirim orang sebagai pembeli dan sebagainya begitu. Oh ya, ya wajar. Begitulah seharusnya. Begitulah seharusnya. Jadi kita bilang kalau kita memiliki kompetitor, kan kita bilang dekatlah dengan teman-temanmu, tapi lebih dekatlah lagi dengan musuhmu. Kalau kita dengan teman-teman kita dekat, maka seharusnya kita lebih dekat lagi dengan kompetitor kita. Artinya apa? Harus kenali. Harus kenali, apalagi ketika transaksi kita, pengunjung kita makin turun, itu kan menjadi pertanyaan, apa sih hebatnya kompetitor itu? Apa yang membuat mereka itu berpindah ke sana? Jadi wajar, Mbak Riri. Ada kompetitor, datangin. Datangin. Rasakan, apa sih yang membuat mereka berbeda? Apa yang membuat pelanggan-pelanggan saya pindah ke sini? Harus tahu. Kalau kita takut mengunjungi kompetitor kita, maka selamanya kita tertinggal. Oke. Silakan Bapak Ibu, ini masih ada waktu ya, bisnis retail ini.
yang tentunya bersama Pak Christian F. Kuswai. Oh, besok ada siaran radio ya, Pak? Ya, oke. Kalau masih sepi-sepi saja, kita sharing. Besok ada peluang bisnis retail pasca Lebaran dengan Sonora ya. Sonora untuk mereka yang tidak tinggal di Jakarta atau tidak pernah mendapat relay dari Sonora. Sonora adalah radio yang ada di Jakarta ya. Sonora salah satu radio yang terkenal ya. Beliau radio Sonora adalah bagian dari Kompas Gramedia Radio Network ya. Di dalamnya ada ada Smart FM, ada Sonora. Ada satu radio apa lagi tuh Mbak Riri grupnya dia. Ada satu lagi yang untuk anak-anak muda gitu. Jadi Bapak Ibu besok ada siaran dengan Sonora ini lewat radio, tetapi saya melakukannya via Zoom ya, dan atas persetujuan mereka Bapak Ibu bisa bergabung. Nanti link Zoom-nya saya share ya. Saya share ada di chat, nanti saya kirim juga ke WA group. Jadi Bapak Ibu sangat saya anjurkan untuk bergabung besok di jam 11 sampai jam 12 ya. Hostnya bukan Ibu atau bukan Mbak Riri. Host lokal. Host lokal ya, host Sonora. Kalau Mbak Riri kan host internasional, bukan? Bukan. Saya host ya lokal karena punya mereka sendiri kan. Nggak mungkin saya menjadi host di sana. Masa Mbak Riri tiba-tiba saya aja gitu. Saya hostnya. Enggak ya, ada host sendiri. Nanti saya share sebentar lagi di chat kita. Ngomong-ngomong, saya secara khusus ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Thank Riri. you. Berulang tahun ya, jangan tanya umurnya berapa ya. Nggak apa-apa. Udah kali 5. Saya sudah golden pas 50 tahun. Oh, golden age ya. Golden age. Life begins at 50 ya. Hidup sudah. Kelihatannya masih muda. Enggak lah. Gitu. Usianya udah banyak. Banyak sih yang bilang kayaknya lebih. Siapa? Saya? Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak, Suara saya siapa yang nge-mute? Suara saya aman? Iya, aman. Terima kasih yang mau ucapin ulang tahun semua ya. Ada Pak Hendra Rusli dan teman-teman. Termasuk yang di WA group itu. Ya, WA group kemarin sampai hang gara-gara mengucapkan ulang. Umur boleh banyak ya, semangat muda terus 17 gitu. Agar bisa terus berkiprah. Ya, mohon doanya biar sehat-sehat lah kita ya semua sama-sama. Amin. Itu di chat saya sudah share ya, link untuk mengikuti besok ya. Oke, aku ikut. Mbak Riri ikut ya? Ikut dong. Terus sebagai informasi, Pak Hendra Rusli akan menjadi bintang tamu di. Pak Hendra Rusli akan menjadi bintang tamu karena pihak radio meminta ada pengusaha untuk ikut untuk sharing ya. Ikut sharing di acara tersebut ya. Iya, Kemarin katanya cuma untuk jadi tukang pukul aja, Pak. Nggak perlu karena tidak offline, jadi nggak perlu. Iya, kalau offline boleh ya. Offline boleh. Baik, Bapak Ibu masih ada? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak bisa kita akhiri 15 menit lebih cepat. Berarti kita pulang cepat ya. Kalau kelas sekolah dulu kita kan happy kalau kita bisa pulang lebih cepat ya. Oke. Ini karena bisnis saya berbeda sih dengan Bapak dan Ibu di sini begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang agak beda lah begitu Pak. Teknik-teknik apa? Boleh di sharing. Gini,
kalau katakanlah ini kan ininya kompetitor ya. Saya ngalamin ini ada beberapa cara kalau di dunia laundry ya. Saya kan kelolanya penginapan dan laundry. Di laundry kemarin ada kompetitor datang. Saya tahu dia owner salah satu laundry di sekitar saya. Dia datang hanya bilang, Mbak, saya mau beli parfumnya, katanya gitu. Saya mau beli 5 liter parfumnya. Padahal dia tahu saya nggak pernah jual parfum gitu. Itu kan hanya untuk internal kita saja. Ya saya katakan kita nggak jual gitu parfumnya. Tapi dia bilang sekali inilah saya beli. Nah mungkin menurut saya dia pengen tahu produk apa yang saya pakai gitu kan. Ya. Karena memang di sini kan ada toko yang agen yang menjual mau parfum, sabun dan sebagainya gitu ya. Saya nggak pakai produk itu semua, saya nggak pakai. Karena saya semua teliti. Udah ratusan produk lah saya cari dan ini yang paling cocok begitu, dan customer kita juga suka banget. Mereka nggak mau ganti, pokoknya yang ini gitu. Jadi itu yang membedakan ya? Yang membedakan itu karena premium dan grade A untuk semua semua layanan baik kiloan satuan saya pakai itu, jadi sama gitu. Ada lagi kompetitor yang bawa beberapa bajunya untuk di dry clean, tapi dia ngaku gitu, saya dari laundry A katakanlah gitu ya. Oke. Ini tolong dikerjakan ya, karena saya tidak bisa mengerjakan ini. Alasannya seperti itu. Karena memang ada yang full fire, manik-manik dan sebagainya gitu. Ya udah kita terima aja. So far sih nggak masalah. Ya maksud saya pola kompetitor untuk datang ke bisnis kita caranya seperti itu gitu. Ya mungkin kalau di Bapak Ibu lain lagi kan, pasti yang dibeli produk yang sejenis. Ya, artinya yang tadi Mbak Riri kan, kita harus mengenali kompetitor kita, kenal dekat kompetitor kita, kehebatan kompetitor kita. Bisa jadi dia cuma menguji seberapa baik ketika Mbak Riri mengerjakan produk yang sulit tersebut. Iya. Kemudian sebenarnya dia mau tahu parfumnya itu sebenarnya apa sih yang dipakai gitu ya. Kenapa beda gitu kan, barangkali orang sudah membicarakan Mbak Riri, oh kalau di sana aroma parfumnya enak ya, bagus, tahan lama gitu ya, tahan 48 jam gitu ya, barangkali. Tidak menimbulkan noda yang pasti Pak, karena itu yang bahaya banget, menimbulkan noda di baju customer. Tidak nempel di baju sampai bercak gitu kan. Betul. Baik, thank you Mbak Riri. Kita kembali ke poll. Poll tampaknya sudah full karena 40 dari 40 sudah memberikan. Tapi yang menarik. Boleh nanya nggak Pak? Ya. Sebelum mau tutup nggak? Belum Pak ya? Belum. Silakan Pak Hendra duluan. Mau nanya Pak soal kompetitor Pak. Ya. Kalau misalkan ini kan tadi kan yang diomongin soal gimana kita bisa bersaing sama kompetitor Pak. Tapi sebetulnya yang saya mau tanya juga nih, gimana persaingan itu kan nggak cuma di barang Pak, tetapi kadang itu persaingan di antara bajak-pembajak pegawai juga Pak. Betul. Benar ketawa nih. Kan maksud saya gini Pak, kadang-kadang kita nih namanya kita kerjakan pasti ada data, pengetahuan, teknik, training dan sebagainya yang dilakukan di tempat kita, yang mungkin itu kalau misalkan karyawan resign itu kan dibawa juga tuh Pak. Betul. Kita kan nggak mungkin mempertahankan semua itu sedemikian rupa Pak. Bagaimana ya Pak ya maksudnya kita untuk menghadapi hal-hal seperti itu supaya nggak pindah gitu loh Pak. Bukan karyawan ya, tetapi pengetahuan dan knowledge-nya. Iya betul Pak Hendra. Oke, di dalam karyawan bekerja di perusahaan kita ya. Ini perusahaan kita, kemudian ini kan pertanyaan klasik Pak Hendra. Kita mau open atau kita mau close? Close itu tertutup. Semua tertutup, tutup. Ada saya rasa Pak Hendra bukan yang close ini ya. Pak Hendra kan menganut open ya. Betul nggak Pak Hendra? Pak Hendra menganut yang mana? Yang open apa yang close? Segala sesuatu tertutup. Open Pak. Hah? Open Pak. Open ya. Iya Pak. Ada kan yang curigaan banget gitu ya. Apalagi setelah ada kejadian
satu dua kejadian seperti karyawan pindah ke kompetitor, wah dia makin takut. Semua akses ditutup. Yang terjadi apa? Anda kerja sendirian. Kalau semua Anda tutupin, Anda kerja sendirian. Artinya apa? Orang kita tidak tahu apa-apa. Orang operation kita tidak tahu apa-apa, MD kita dikunci sana, kunci sini, MD kita menjadi bukan MD, tetapi menjadi buyer. Ini menjadi tenaga administrasi saja, orang suruh-suruhan saja. Artinya kalau Anda mengambil sikap semua tertutup, itu artinya Anda mau kerja sendiri. Anda akan kembali ke zaman tradisional lagi. Segala sesuatu harus Anda kerjakan sendiri, karena Anda serba takut. Anda bisa-bisa jadi kasir sendiri. Kenapa? Anda takut. Nanti kalau karyawan bocorin, omset kita berapa gimana? Kalau sampai omset kita bocor ke kompetitor gimana? Kalau omset kita sampai bocor ke tukang pajak, gimana? Loh, ya sudah Anda jagain sendiri, Anda jadi kasir sendiri. Berapa banyak toko yang Anda bisa jaga? Oh gampang Pak, saya di sana ada istri saya, di sana ada, nah ini rawan ya, rawan dan sensitif nih. Emangnya istrinya banyak? Oh enggak Pak, adik istri saya di sana. Yang sebelah sana gimana? Oh keponakan saya pasang di kasir. Yang di sana, oh adik nisan saya, sepupu saya. Akhirnya kalau keluarga Anda habis gimana? Ya nanti saya bikin lagi Pak, bikin lagi yang banyak keluarga saya. Betapa meletihkannya bisnis kita. Jadi satu hal ya, saya belajar dari guru saya, Sam Walton. Sam Walton bilang begini, selalu akan ada dua pendekatan, mau open management atau mau close. Open atau close, dia bilang. Ada manfaat dan ada mudaratnya. Sekarang kita lihat mana yang manfaatnya lebih besar. Dia mengatakan selalu open secara manfaat lebih besar daripada ruginya. Open itu manfaatnya jauh lebih besar. Ya, keterlibatan orang-orang kita. Ya, kalau open involvement ya, engagement orang-orang kita lebih tinggi. Kenapa? Mereka merasa terlibat, ya, merasa disertakan, merasa perusahaan trust. Nah, ini yang mahal nih. Ada trust dari atasan saya. Buktinya saya mengelola anggaran, saya mengelola target, anggaran, profit, saya tahu. Ada loh Pak Hendra yang tutupin, bahkan dia tidak tahu perusahaan ini untung, perusahaan ini rugi, perusahaan capai target atau tidak capai target, anggaran melampaui atau tidak, tidak tahu. Tidak tahu. Orang merasa apa? Saya di sini cuma robot aja, cuma disuruh-suruh aja. Ya. Kembali ke tangan kita. Kerugian kalau open apa? Satu-satunya kerugian apa? Data bocor. Ke siapa? Bisa ke kompetitor, bisa ke tax. Itu kan yang kita takuti. Ke petugas pajak. Lah, sekarang saya tanya balik. Kita mau mengelola bisnis kita secara apa? Secara umpet-umpetan. Ini khususnya yang ini ya. Kalau kita takut bisnis kita ketahuan. Loh, kalau nyatanya bisnis kita besar gimana? Kita mau kecilin. Bisnis kita besar nih, kita tumbuh. Terus kita mau kecilin. Pura-pura kecil. Loh, ya kan aneh ya. Berarti kita sengaja menekan pertumbuhan kita. Kita menekan pertumbuhan kita. Kalau kita tidak open, khususnya urusan perpajakan, dan kita mengira kita bisa mengakali pajak, sementara orang pajak berupaya keras untuk makin pintar daripada kita, yang umpet-umpetan. Buktinya apa? Buktinya hampir sekian banyak orang yang saya kenal itu sudah bersentuhan dengan petugas pajak. Artinya apa? Masa di mana mereka itu segitu naifnya, segitu polosnya, segitu tidak ngertinya bisnis, itu sudah berlalu. Ya, di manajemen yang baru, dinas perpajakan itu merekrut orang-orang hebat. Mereka merekrut segala jenis orang yang ahli IT, yang ahli ini, ahli itu, segala macam, ahli financing, restructuring dan segala macam itu mereka punya. Jadi mereka tahu kok celah-celah di mana kita akan ngumpet. Lalu apakah kita akan membuang
energi kita untuk umpet-umpetan, dan kita lupa bahwa fokus utama kita adalah membuat bisnis kita yang sehat. Yang sehat, salesnya tercapai, biaya-biaya terkendali, dan profit sesuai yang kita rencanakan. Dan kita baru bayar pajak ketika kita untung. Bukan kita bayar pajak meskipun rugi. Kita bayar pajak ketika kita untung. Ya. Lah kalau perusahaan kita memang bisnisnya kita bangun besar, lah masa iya sih kita mau kecil-kecilin? Ya berarti kita tidak siap besar. Kalau kita kecil-kecilin, maka kita tidak bisa punya aset, kita tidak bisa punya tanah, kita tidak bisa beli gedung, kita tidak bisa bangun, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita sendiri membatasi. Demi kita ingin terlihat kecil di mata orang pajak. Kalau kompetitor, menurut saya, bisa apa? Pak Hendra, ini menarik. Sayang Bapak baru nanya sekarang. Waktunya udah mepet. Lionel Messi itu hebat banget. Lionel Messi hebat banget. Coba taruh Lionel Messi di timnas Garuda. Emangnya kita jadi juara gara-gara itu? Enggak juga. Lionel Messi taruh di timnas Garuda. Oke lah, jangan timnas Garuda. Kan nggak boleh pemain asing. Oke, ganti. Kurang relevan. Taruh di liga tertentu lah. Liga sekarang lagi ada liga titik-titik ya, nggak boleh nyebut sponsor. Taruh Lionel Messi di sini. Terus si tim ini jadi juara gara-gara itu. Ya. Messi hebat karena dia ada di Barcelona. Dia tidak akan jadi apa-apa ketika dia diletakkan di lingkungan yang Salah, yang tidak mendukung. Ya, artinya apa? Saya ingin jawab. Sekaligus menegaskan, Pak Hendra, karyawan itu tidak serta-merta bisa dibajak ketika lingkungan kita, ketika budaya itu sebuah ekosistem. Ketika budaya perusahaan kita kondusif, ketika budaya perusahaan kita bagus, ketika kita mengapresiasi dia, memberikan apresiasi, ya, menghargai dia, memberikan dia trust. Apa itu trust? Open. Anda tahu semua kok. Kita bicara apa adanya, Anda tahu perusahaan untung, perusahaan rugi. Trust. Karyawan mau pindah. Taruh katalah dari sekian banyak itu ada yang berhasil dibajak. Sekarang pertanyaannya, memang dia akan jadi bintang gara-gara dia berasal dari tempat kita. Taruh kata dia orang yang hebat. Apakah dia akan tetap jadi bintang di kompetitor? Belum tentu. Berapa banyak orang yang dari perusahaan yang budayanya bagus, lingkungannya sangat mendukung, lingkungannya sehat, yang mengapresiasi dan menghargai, memberikan kepercayaan, pindah ke tempat lain dan di sana tidak jadi apa-apa. Anda tahu ada namanya Van Persie. Van Persie dulu hebat sekali. Van Persie pindah ke Manchester United dan langsung ikut ambil bagian pegang piala. Van Persie, pemain Belanda. Sayang sudah berumur. Selesai. Ya apes juga ya, pelatihnya ganti, bukan Fergie lagi. Lantas dia pindah ke klub, sebuah klub, kalau nggak salah klub China. Jadi apa Van Persie hari ini? Lenyap, namanya lenyap langsung. Nggak jadi apa-apa. Ya, pemain hebat harus berada di lingkungan yang hebat, di lingkungan yang mendukung. Nah, ini yang kita kadang-kadang lupa. Menciptakan lingkungan kerja dengan nilai-nilai yang terpilih, membentuk budaya perusahaan yang membuat karyawan betah. Kalau karyawan betah, dia sulit dibajak, Pak. Ada nggak yang dibajak? Ada. Dan kita bersyukur kebanyakan yang berhasil dibajak tuh ternyata bukan yang terbaik, bukan orang hebat yang dibajak itu. Memang orang yang kadang-kadang yang bermasalah sehingga dia gampang dibajak. Yang memang nilainya tidak sepaham. Misinya sudah nggak sama dengan kita. Misi pribadinya sudah berbeda dengan misi perusahaan. Maka dia dengan gampang dibajak. Bisa, Pak.
Tetapi apa sih kerugian kita? Data kita lari. Oke, so what? Kalau data kita itu lari ke sana, pertanyaan saya, so what? Jadi apa? Dia bisa mengalahkan kita. Gimana caranya? Gimana caranya? The man behind the gun. Ya, bukan the gun-nya sendiri. The man behind the gun. Faktor manusianya. Manusia adalah base. Sebagai basis. Emangnya dia bisa sedot tim kita sampai bedol desa? Nah, kalau sampai terjadi dia bisa bedol desa, Pak, sekali angkut 10-15. Itu menandakan kita gagal membentuk budaya perusahaan yang kompetitif. Iya. Kita yang gagal, kita sebagai pemimpin gagal kalau sampai karyawan bisa dibajak sampai 10 orang, 15 orang, itu istilahnya bedol desa, Pak. Kita yang gagal. Kita gagal membentuk lingkungan kerja yang kondusif. Ya. Gimana, Pak Endra? Menjawab atau tidak? Mantap, Pak. Menjawab. Thank you. Iya, ini Pak Malvin juga gimana Pak supaya kita bisa open? Apa harus ada kontrak kerja dan penahanan ijazah? Tapi kita udah lewat waktu nih, udah disemprit nih. Tidak apa-apa, Riri. Asal mereka masih mau bertahan, tidak masalah. Oke. Gimana bisa open? Open adalah open. Kalau Anda masih bilang, saya open, tapi saya tahan ijazahnya. Saya open, tapi dia harus tanda tangan segala macam. Itu Anda tidak trust. Anda tidak trust kepada orang Anda. Loh, memang saya tidak trust. Ya sudah, itu masalahnya. Masalah terbesar dalam pembentukan budaya perusahaan adalah trust. Itu jawabannya. Masalah terbesar dalam open tidak open adalah trust. Apakah Anda bisa percaya orang? Mengapa kita tidak membentuk struktur organisasi? Karena kita tidak trust. Kita mau kerjakan sendiri semua. Karena kita tidak trust. Kita tidak percaya pada orang. Maka Anda akan menjadi pengusaha yang berubah menjadi karyawan yang bekerja paling keras di perusahaan Anda sendiri. Iya, Anda tidak trust kepada orang lain. Maka semua Anda harus kerjakan sendiri. Paling capek ya? Oke. Ada lagi? Baik, masih ada Bapak Ibu. Ini kayaknya Bu Teti senyum-senyum aja nih. Senyum happy. Itu senyum kesentil barangkali. Iya. Baik, Bapak Ibu, sebagai ini kayaknya ada yang buka mic ya. Nggak sengaja barangkali. Oh ya, oke. Silakan Pak Kris lanjut. Mengingatkan besok saya akan ada siaran di Sonora. Bapak Ibu silahkan bergabung. Link Zoom-nya sudah saya kirim tadi di chat. Nanti saya kirim lagi di WA Group Retail Zoom S. Kemudian tadi juga saya sudah share link untuk join Retail Zoom S. Mulai dari minggu lalu sudah saya tidak memberikan link secara personal lagi, tapi ada di grup. Jadi sudah berkali-kali diingatkan untuk join WA Group. Yang tidak join WA Group otomatis tidak mendapatkan link lagi meskipun sudah pernah mendaftar. Kan sudah berkali-kali kita ingatkan untuk join WA Group. Begitu ya. Oke. Demikian Mbak Riri, kita bisa itu ada untuk pertanyaan. Ini ada. Mana? Sudah bebas, sudah selesai. Sudah bebas ya, oke. Sudah sudah terjawab semua. Semoga kita meskipun dikelilingi kompetitor, usaha masih tetap berjalan. Ya, memperbaiki yang kurang-kurang, yang lemah-lemah biasalah. Kadang-kadang kena sentil dulu, baru kita starting lagi ya. Katanya mau grow up again, win again gitu kan, merubah cara. Dan turn back and win again, jangan patah semangat aja. Yang penting kalau udah terlanjur buruk ya memperbaiki yang buruk ini ya Pak, butuh waktu seperti yang Pak Christian bilang. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Salam sukses untuk semuanya. Foto dulu yuk. Biasa kita harus berfoto bersama nih. Tapi banyak yang close. Open dulu ya.
Open Silakan, open. kamera. Nah, ternyata, wah, Pak Edi masih di perjalanan ya, Pak Edi Pardean. Pak Edi Pandean, Ya, Pandean. kabar Ya. Titi DJ. Titi DJ tanpa Anang Hermansyah. TTDJ. DJ. Tahu kan TTDJ, Pak? Hati-hati di Tahu ya? jalan. Kalau Roma Irama tahu nggak? Enggak. Penyanyi dangdut. Oh gitu ya? Masa gitu aja nggak tahu? Bang Roma. Roma Irama, penyanyi Saya- dangdut. Saya pikir merek itu, Pak. Dikira singkatan ya. Iya. Yuk, Oke, siapa yang mau foto? Pak Hendra lah, Pak Hendra. fotografer profesional kita. Iya. Khusus Silakan, hadir Pak. untuk foto, Pak. Pak Hendra, silakan diminta Oke. bantuannya untuk mengambil foto Baik. kita. Silakan, yang belum Siap. menyalakan, Iya. Arwin suka malu-malu, Ibu Putri Bu Kumala. Putri Kumala Dewi. Iya. Gimana ya Pak Hendra? Apa diumpetin aja? Yang Apa, tidak sudah saya umpetin, Pak. Bisa, Pak. Bisa diumpetin, Pak. Oke, sudah diumpetin. Oke, jangan lupa Salam grow and prosper. grow and prosper. 1, 2, 3. Iya, ada yang saya lihat dulu matanya nutup. Lihatin matanya, Pak. Lihatin matanya. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ya, Pak Christian F. Guswai dan teman-teman, salam sukses semuanya. Kita ketemu lagi Selasa depan Besok. ya. Sam- Kalau besok untuk siaran dengan Sonora, untuk retail Zoom S-nya Selasa depan begitu ya. Untuk depan kita tema ketemu. menyusul. Pokoknya besok masih ketemu jam 11 sampai jam 12 siang ya, melalui Zoom yang akan dibagikan oleh Pak Christian juga linknya. Salam grow and prosper. Terima kasih. Mohon maaf untuk kurang-kurangnya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin untuk Bapak Ibu yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangannya. Sampai ketemu lagi. Salam sukses semua. Dadah. Thank you, Mbak Riri, untuk hari Sama-sama. ini. Bye semua. Kita akan akhiri ya. Ini pollnya saya share kalau Bapak Ibu mau lihat. Ya. Ya. Fighter semua ini. Kenapa, Mbak Riri? Orang-orang yang siap untuk berkompetisi semua. Semangat ganda. Terlihat dari jawabannya. Sip. Dadah. Thank you, Pak. Thank you, Bu. Oke. Thank you Pak Hendra, sampai jumpa besok. Mana Pak Hendra sebagai narasumber besok. Siap, Pak.